bikin hashtag berkain bersama, terus tiba-tiba itu trending, itu viral di mana-mana gitu. Itu kita yang mulai. Dan seneng Oh, banget sih bisa membantu merepopulerkan kain. kain kepada Hmm. mudah. Itu kalau nggak salah kamu juga hari ini ketemu kita pakai kain ya? Of course, do you wanna see? Yes, I do. Serba Sulawesi kainnya. Aku lagi gemar banget sama kain Sulawesi lately. Jadi yang pertama, there's this one. Ini aku beli di toko antik di Jakarta Menteng, namanya Jalan Surabaya. Ini dari tahun 80-an kata kata sellernya, dan ini Penjualnya. Ya, Sulawesi. yes, yes. Oh, tuh, thank Hmm, you lo pakai batik Manado. Aku kan orang Manado. so pretty. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di live Instagram Brunch with Dave bersama saya Dave Hendrik. Yes, senang sekali setelah tidak jumpa selama 1 minggu saya dapat menyapa kehadiran teman-teman sekalian ya. Sebelum nonton Brunch with Dave, habis pada ngapain? Kalau saya tetap terbiasa bangun pagi gara-gara siaran pagi kan di radio. Bangun tetap jam 6, terus olahraga, jemuran, terus menanti ini deh. Tuh. Ini adalah kiriman brunch dari Sheraton Grand Jakarta Gandaria. Hari ini kirimannya adalah Anigre Premium Bento. Saya mau kasih lihat ya. Jadi kalau teman-teman kangen sama makanan Anigre restoran, mereka sekarang serve bento, bisa teman-teman cari di GoFood, GrabFood, dan juga Traveloka Eats. Bahkan sekarang Anigre punya promo, ada buy one for two dengan menggunakan transaksi menggunakan kartu kredit BCA, HSBC, sama juga Mandiri. Tuh, hari ini saya pilih menunya Bake Baramundi, ada vegetable, potato wedges, fruit cuts, sama dessert of the day. Dessertnya adalah apa kui jenenge? Brownies ya, sama ini ada dia punya jusnya deh. Jusnya kayaknya ungu gini, buah naga ya. Ya tuh. Nggak cuman itu, ada kiriman pastry ya dong. Kan ceritanya breakfast itu pakai pastry. Ini muffin. Muffinnya terguling, yes, because each one of you are sweet like muffin. Sedap ya. Oke, menu brunch kita udah siap, teman-teman yang nonton juga udah siap. Sekarang saya mau lihat apakah tamu saya sudah siap untuk bergabung, karena hari ini kita akan membahas kembali mengenai teman-teman dari Gen Z. Topik hari ini adalah generasi Z yang peduli akan budaya Indonesia. Itu sebabnya kita sudah janjian sama Arawinda. Nah itu dia, aku udah lihat Arawinda ya. Bentar ya. Kita klik dulu, give me a moment to connect with Arawinda. Hey, Hai, halo. Halo. selamat pagi. Selamat pagi Kak Dev, salam kenal. Salam kenal Arawinda. Aku enaknya panggilnya Ara atau Winda? Ara aja. Ara aja. Nama kamu, I was saying before, nama kamu tuh unik deh. Apakah ada arti khusus diberikan orang tua? Padu padannya menarik sekali. Yes, jadi nama aku tuh Sri Arawinda Kirana. Lalu ada nama belakangnya, nama nama keluarga lah. Kalau Sri itu Uh, kebetulan Dewi Padi dalam bahasa Jawa ya, kalau nggak salah. Jadi kalau padi kan mensimbolisasikan kemakmuran gitu. Jadi semoga ya. insya Allah makmur. Terus Arawinda itu lotus flower dalam bahasa Sanskerta gitu. I don't know why my mom, Oh, maybe she likes lotus. Um, terus Kirana itu artinya sinar, bersinar. Jadi Arawinda Kirana artinya the shining lotus gitu. beautiful. My God. Berarti kalau kalau kamu ever decided untuk punya tato, tatonya lotus kali ya. So tau banget gue. Iya benar, aku mau tato lotus di sini nanti. Tuh kan? Yes. Oke. Yes. Nah, Arawinda,
kamu itu semenjak kapan tahu kalau kamu itu pengennya menjadi pekerja seni? Karena kan kamu adalah seorang aktris, seorang pemain teater, seorang penari, itu kan? Benar. Ya, oke. Semenjak kapan Oh, kamu tahu kalau seni adalah panggilan jiwamu? jadi aku tuh mulai berkecimpung dalam dunia seni pertama kali umur 6 tahun. Itu dicemplungin Oke. sama mama aku ke dalam sanggar tari Bali gitu. Jadi dari umur 6 tahun Oh, aku udah masuk sanggar tari. Lama-lama jadi suka beneran. Bahkan sampai sekarang aku setiap weekend tetap tari Bali gitu. Gak cuma tari Bali doang, tapi belajar gamelan juga. Namanya di Lembaga Kesenian Bali Saraswati gitu. Dan dari tari Bali itu kan sebenarnya basicnya nggak cuma tari ya. Jadi itu ada teater juga. Kan di tari Bali itu kita ada teorinya, ada ekspresi-ekspresi dalam tarian, lalu ada cerita-cerita sendera tari gitu. Jadi dari situ aku juga tiba-tiba jadi suka acting, lalu menjalar tuh sampai masuk SMP, SMA, sampai akhirnya di SMA di tahun terakhir aku menyutradarai musikalku sendiri yang ala-ala Broadway gitu. Jadi gitu sih mulainya. Oke. Apa komentar orang tua begitu tahu kamu kan sekarang sudah memutuskan kan bahwa pilihan profesimu adalah menjadi seorang seniman. I would like to know apa komentar orang tua karena kan itu pilihan yang cukup berani ya sebagai seorang anak. Aku pengen tahu dukungan orang tua seperti apa. Oke, since dari awal itu yang menyemplungin aku tuh emang orang tua kan. Jadi mereka tuh dari dulu supportive banget. Justru yang kurang supportive itu dari external factors, yaitu guru aku yang bilang kamu jangan jadi aktor deh, aktor itu bukan stable job gitu. Terus orang tua aku tuh malah jadi marah gitu, hah kok dia bisa bilang gitu ke kamu gitu. Orang tua aku tuh tipe yang kamu pursue something that you love selama kamu ngelakuinnya benar dan bisa membuahkan sesuatu yang baik bagi kamu atau orang lain, just do it gitu. Oke. Kalau gitu apa masukan yang bisa kamu kasih untuk aspiring actress or actor di luar sana, anak-anak muda nih yang juga punya keinginan yang sama seperti kamu. They would like to pursue their dreams on acting, on entertainment. Aku tuh pengen tahu kalau di kita nih di Indonesia tanpa perlu keluar negeri, sekolahnya jalurnya yang enak tuh kayak apa sih dari pengalaman Ara? Mungkin kita bisa belajar. Oke. Kebetulan kalau dari acting dulu itu aku emang purely belajar karena I want to kan. Pertama itu ya dari Tari Bali, lalu ada beberapa sanggar acting yang aku ikutin juga cuman karena aku pingin belajar acting gitu. Nah dari situ tuh menjalar tuh dari kelas-kelas acting itu lama-lama jadi ketemu orang banyak, networking, aku bisa kenal sama seniman besar di Indonesia, misalnya dari komunitas Salihara tuh aku kenal seniman-seniman besar, dosen-dosen besar, seniman sejati gitu. Jadi menurut aku for acting sih kalau dari aku ya pribadi, do it because you like it gitu. For me ya, I do acting because I like it, not because aku mengincar sesuatu yang seperti apa ya, misalnya material atau ketenaran gitu. Justru hal-hal seperti material dan ketenaran itu merupakan bonus bagi aku misalnya kalau misalnya dari itu. Makanya aku di sini nato tuh, aku ada tato Sansekerta, artinya berkarya untuk berkarya. So that to remind myself to make pure art because I love it gitu, jangan terpaksa atau apa. Gitu aja sih. Ya, jadi uang, kemudian ketenaran, itu tuh sebetulnya adalah bonus dari apa yang dikerjakan gitu ya. Karya yang harusnya jadi fokus gitu ya, Ara ya? Yes. Oke. Kemudian kita kan membahas kali ini pengen membahas Brunch with Dave adalah kecintaan Gen Z pada budaya. Kalau pendapat kamu sendiri, kamu mengartikan budaya tuh seperti apa, Ara? Kalau budaya bagi aku itu merupakan identitas ya. Dan itu juga maksudnya jadi identitas aku sendiri dan itu identitas setiap negara menurut aku karena budaya yang kita punya tuh nggak dipunyai oleh negara lain dan budaya negara lain juga nggak dipunyai oleh negara-negara yang lainnya gitu. Jadi, dan budaya itu tuh terus evolving, terus berkembang ya. Jadi banyak yang menstigma bahwa budaya itu tuh kuno atau something that is invented in the olden times atau apa, tapi nggak menurut aku dan beberapa guru-guru aku juga sebenarnya budaya itu terus berkembang
berkembang gitu. Dan aku sendiri karena aku tahu itu merupakan identitas aku pingin banget untuk ngelestariin dan menjadi budaya itu, karena budaya itu tuh selain menjadi identitas dan yang bisa membedakan kita dengan orang-orang lain, itu juga bisa menjadi a unique selling point gitu, karena budaya itu tuh sangat menguntungkan dari segi ekonomi, pariwisata, entertainment gitu. For example, kita bisa lihat kayak daerah-daerah yang sangat kental budayanya seperti yang paling dekat lah Bali, Jogja gitu. Itu kan mereka memikat sangat banyak tourist ya. Itu secara tidak membuahkan hasil yang menguntungkan untuk kita sendiri, karena sebenarnya orang-orang asing itu tertarik melihat budaya kita dan mereka juga pengen belajar gitu. Dan aku berharap kalau orang asing luar aja tertarik sama budaya kita, aku berharap kita juga sama-sama tertarik, bahkan lebih tertarik untuk tertarikannya gitu. Oke. Kalau menurut Ara, gimana sih caranya untuk bikin budaya yang seperti kamu bilang, kan budaya pasti warisan turun-temurun ya, turun-temurun. Kayaknya pass on dari orang tua nih untuk tetap appealing untuk generasi sekarang. Gimana sih caranya, Ra? Ya, like I said tadi, menurut aku dan beberapa guru-guru aku yang ngajarin aku tentang budaya itu tuh terus berkembang dan jangan distigmakan sebagai sesuatu yang kuno gitu. Dan untuk itu sih, aku cuma pengen bilang jangan takut untuk embrace budaya dan mengembangkannya dengan cara kamu sendiri, biar kesannya mungkin kata yang gampang tuh kayak modernize it ya, atau menyesuaikan dengan sesuatu yang cocok dengan waktu-waktu sekarang. Kita ambil misalnya contoh budaya Eropa ya, budaya-budaya Victorian gitu misalnya. Itu tuh masih ada, cuman dalam versi 21st century sekarang gitu. Itu yang ada di Europe gitu. Dan di Indonesia, contohnya mungkin kita bisa melakukan seperti apa? Modifikasi batik atau apa yang bisa menjadi konsumsi masyarakat pada era abad ke-21 gitu. So don't be afraid memeluk budaya dan mengembangkannya terus gitu. Oke. Kata kuncinya mengembangkannya ya, itu kayaknya it hit the right spot. Apakah itu juga sebabnya I was told kamu sangat gemar sekali menggunakan kain saat beraktivitas? Kecintaan kamu sama kain, siapa yang pertama kali memperkenalkan? Itu karena dari umur 6 tahun aku udah tari Bali, dan itu setiap hari Oh iya ya. Sanggar tari Bali itu narinya pakai kain kan gitu, dan akhirnya kebawa aja gitu sampai tua, sampai dewasa secara tidak sadar gitu. Terus jadi banyak banget aku outfit yang suka aku padankan sama kain gitu, misalnya dari dulu teenagehood gitu. Nah, yang bener-bener mulai konsentrasi banget itu tuh mulai dari tahun 2009, 2020, 2021 itu aku mulai nyadar kayak kayaknya ini cocok deh misalnya kalau gue bisa jadi identitas gue gitu. Ya udah aku mulai pakai hampir setiap hari aja kain gitu, sampai titiknya di tahun 2020 TikTok mulai booming, aku mulai main TikTok, terus aku bersama teman-teman aku bikin hashtag berkain bersama, terus tiba-tiba itu trending, itu viral di mana-mana gitu. Itu kita yang mulai. Dan seneng banget sih bisa membantu merepopulerkan kain kepada mudah gitu. Itu kalau nggak salah kamu juga hari ini ketemu kita pakai kain ya? Of course, do you wanna see? Yes, I do. Serba Sulawesi kainnya. Aku lagi gemar banget sama kain Sulawesi lately. Jadi yang pertama, there's this one. Ini aku beli di toko antik di Jakarta Menteng, namanya Jalan Surabaya. Ini dari tahun 80-an kata sellernya, dan ini Sulawesi. Nah, kalau yang ini baru. Ini dari Makassar, ini kayak semi sutra gitu. Iya. So modern, right? Kayak keren banget, kayak modern gitu. Padahal ini kain Makassar gitu. Dan di bawah ini, tahu nih kelihatan atau nggak? Aku pakai 3 layer hari ini. Jadi ini Sulawesi nggak tahu dari mana, ini Makassar, ini Manado. Ini batik Manado. Yes. Oh, tuh, thank you lo pakai batik Manado. Aku kan orang Manado. So fit.
Yes. Aku mau cari kamu di TikTok. Abis ini aku mau lihat konten Oh, kain TikTok kamu. memalukan. Enggak dong. Spreading good news dan juga memberikan kesadaran untuk anak-anak muda. You should be proud of it. I know I am watching you. Thank you, thank you. Okay. Let's talk about movie. Aku lihat di Instastory kamu juga sedang mempromosikan film Yuni yang akan segera tayang Desember. Is it true? Yes, itu tayangnya 9 Desember di bioskop. Nonton ya semuanya. Okay. Let's talk a little mengenai that movie. What's the story about? Oke, so tanpa spoiler ya, walaupun udah tayang di luar Yes. Indonesia, jadi takut kalau spoiler orang-orang yang belum nonton, kasihan. Itu basically tentang perempuan ya, sutradaranya Mbak Kamila Andini itu sangat identik dengan tentang manusia, khususnya tentang perempuan gitu paling sering. Nah ini Yuni sendiri itu dia adalah seorang remaja umur 16 tahun yang tinggal di desa yang pelosokan, cukup konvensional gitu, dengan ada segala social normsnya yang diciptakan di dalam desa itu gitu. Dan ini film itu sangat identik dengan perjodohan, pernikahan dini, lack of sex education, and kayak basically kayak yang ingin disampaikan dari film ini adalah untuk mencari versi kebebasan setiap orang gitu, untuk bahwa kita tuh semua punya hak atas pilihan-pilihan kita sendiri, kita mempunyai otoritas atas badan kita sendiri, kita boleh bermimpi gitu, dan mimpi kita tuh tidak insignifikan gitu, kita harus memvalidasi lah impian-impian kita gitu, something like that. Sounds like an interesting story. Tapi kan ini bukan film pertama kamu kan? Actually, this is the first ever film yang aku pernah shoot ever as a main character gitu. Ini tuh di shootnya tuh Januari 2020 gitu. Dan emang belum keluar aja, tapi ini technically this is my first film ever as an actor gitu, yang bener-bener kayak acting di depan kamera, aku jadi pemeran utama gitu. Jadi film pertama udah pemeran utama tuh sama sutradara besar, you can imagine the pressure ya. Tapi film-film aku yang udah keluar ini, misalnya ada yang di Netflix judulnya Quarantine Tales, sama ada serial musikal Nurbaya. Beberapa serial itu tuh syutingnya setelah Yuni. Jadi Quarantine Tales tuh syutingnya November 2020 gitu. Oh, jadi sebetulnya para penikmatnya menikmatinya terbalik gitu ya? Benar. Padahal Yuni duluan. Oke. Ya. Sekarang aku bisa melihat timeline-nya. Pengalaman pertama itu kan selalu istimewa katanya ya. Yuni adalah film layar lebar pertama kamu tadi seperti kamu akui. What do you do to calm the nerve? This is your first major breakthrough as a leading actress, working, finally making your dreams come true. Pasti kan emosinya luar biasa tuh, I can only imagine. Iya sih, I was so nervous karena film pertama terus langsung jadi pemeran utama. Sutradaranya juga sutradara sangat besar, dan castnya semuanya stellar cast, benar-benar kayak stellar cast. Kayak oh my god gitu. Dan awal-awalnya aku tuh kayak belum masuk timeline produksi aja aku udah kayak oh my god I'm gonna be so worried, tapi pas masuk I don't know, everyone tuh very nurturing to me gitu, dan that worry tuh hilang gitu loh. Jadi emang benar-benar itu merupakan lingkungan yang sangat nyaman untuk aku bagi aku waktu itu. Dan kita juga preparasi sebelum syutingnya, aku tuh udah dikasih tahu 3 bulan sebelumnya, jadi aku mempunyai banyak sekali waktu untuk bisa masuk ke dalam karakter aku. Jadi aku nggak ada malunya lagi, nggak ada nervousnya lagi, because kebetulan pas itu juga acting coachnya namanya Mas Rosa, itu juga metode actingnya tuh juga benar-benar totalitas ya. Jadi caranya itu we step into our character and we become that character. Dan menurut aku dengan metode seperti itu, jadi udah nggak ada nervousness sebagai Arawinda lagi, you know, because I'm already like aku udah jadi gadis desa waktu itu, aku udah jadi anak kampung. Jadi udah lupa lah semuanya sama segala kemaluan, tension gitu. Oke. Ada nggak sih Ara
persepsi salah yang sebelum kamu terjun ke dunia acting dan seni peran mengenai pekerjaan sebagai seorang aktris atau industri film yang ternyata setelah kamu jalanin, oh my God, ternyata gue salah tuh persepsi itu. Ada nggak? First and foremost, I think ini bukan salah persepsi aku doang, tapi salah Ya, persepsi kayak semua orang. the big yaitu satu, jadi aktor itu glamor dan gampang. Oh tidak, tidak. Dulu dari awal aku tuh kira aku pengen drama school because I thought that acting is easy gitu. Oh no, it's not easy. It takes an emotional toll on you, bener-bener kayak aduh, kadang-kadang tuh ngerasa bebannya tuh bener-bener beban banget sampai ke bawah mental gitu. Dan glamor ya mungkin ada beberapa part yang glamor ya, misalnya for example aku dikirimin ginian sama Harper's Bazaar, can't wait to eat it, glamour. Tapi when you're working as an actor itu tuh bener-bener harus menyesuaikan dengan kondisi syutingnya kan. Dan kebetulan untuk aku termasuk aktor yang berani untuk ngambil peran-peran yang ekstrim atau yang kotor gitu. For example, aku syutingnya di perkampungan gitu. Itu maksudnya kan aku menjadi anak desa gitu. Jadi there's no glamour in it sebenarnya sih. Di pekerjaannya tuh benar-benar kayak very extreme emotionally and physically juga gitu. Oke. Oke, walaupun baru ya perjalanan kamu di dunia seni peran ini, aku pengen tahu. Tapi kan you are so in touch with art dari semasa kecil. Bersentuhan dengan budaya, dengan seni peran, apa yang kamu rasa berubah dari diri kamu? Kan banyak yang bilang being in touch with arts it nourish and changes the soul. I just would like to know, is it true? Do you feel it? I do feel it, dari segi setiap kali aku selesai project atau apa, aku semakin tambah dewasa gitu. Jadi dari uni tambah dewasa, habis itu quarantine test tambah dewasa lagi, Nurbaya apalagi itu aku tambah dewasa banget. Because sebagai aktor kita kan ngedalamin dan membangun a whole different character gitu. Kita kan bisa menciptakan karakter dari nol gitu. We can create the way they walk, the way they talk, their background history in their life gitu. It's like a whole different person. Dan dari itu tuh kita tuh mempunyai privilege untuk belajar tentang kondisi psikis manusia-manusia berbeda gitu. Karena kan selain membangun karakter kita juga kadang-kadang nonton film gitu, ngambil inspirasi misalnya atau referensi gitu. Dan dari situ tuh benar-benar harus menganalisa kondisi psikis, kondisi fisik dari semua manusia gitu. Dan itu benar-benar bisa raising empathy banget sih buat aku. Maksudnya aku jadi tiba-tiba jadi ngerti, oh mungkin orang ini kayak gini karena ini ya gitu, misalnya kayak doang, cuman kayak jadi lebih peka gitu terhadap manusia sih. Oke. Hal paling melelahkan dari pekerjaan terlibat dalam sebuah produksi, entah film kah atau mini series kah, apa menurut kamu? Yeah, I think it's just the fact that kalau acting ataupun tari musik juga itu tuh involving a lot of emotions ya. Dan itu emang kayak benar-benar kebawa banget sih. Jadi itu very exhausting dan bisa kebawa sampai sehari 2 hari setelah itu kalau misalnya emosinya besar banget gitu. Kalau lagi sedih itu tuh even after di cut, misalnya cut gitu, masih nangis terus gitu. Jadi nggak bisa kayak nangis switch, nggak gitu, nggak bisa. After all kita nih manusia yang punya jiwa, bukan tombol saklar listrik ya yang bisa on off sebegitu cepatnya gitu kan ya. Yeah. Nah, rencana ke depan lagi, apa big dreams atau goals kita mau ngintip dalam kehidupan pribadi Ara yang Ara inginkan dalam perjalanan karir Ara? Oke, dalam perjalanan hidup in general ya, karena ada nyambungannya dengan karir gitu. Sebenarnya aku dari awal lulus SMA, because I went to a semi-international school, aku tuh surrounded in a community where semuanya itu tuh my friends sekolahnya abroad kan. Nah, aku juga pengen sekolah abroad gitu, and I want to work in the industry di situ, because I feel like menurut aku mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang bagus untuk bisa bekerja sebagai sutradara di luar atau sebagai aktor atau apapun itulah. Nah,
aku tuh setelah lulus SMA itu ke gap year karena belum Hmm. ada dana untuk mendanai diriku sendiri untuk terbang ke Amerika gitu. Hmm. Nah, setelah gap year, aku di sini ya kerja dan sekarang itu semua kerjaan yang aku lakukan itu tuh dalam upaya supaya aku bisa mendapatkan pendidikan di Amerika sebenarnya. Jadi dari setiap I see. dan aku itu tuh nggak ada yang aku spend, palingan aku spend cuma 10%, 20%, tapi lainnya itu masuk ke tabungan aku supaya semoga insya Allah aku bisa terbang ke Amerika tahun depan di September gitu. Oh, tahun 2022 berarti rencananya Ara, September. Yes. Mhm. Oh, waduh, kita Aha. doain ya teman-teman ya. Berarti kalau itu terwujud ya, sebelum September kamu harus kontak, kita harus ngobrol lagi di Brunch with Dave ya. Kamu kan, aku baca di Instagram mau belajarnya filmmaker ya? Yes. Aku sekarang juga sebenarnya aku lagi ngambil kelas-kelas film di kuliah di Jakarta sekarang. Itu aku lagi ngambil jurusan penyutradaraan juga. Nanti tinggal aku transfer gitu nilainya ke Amerika untuk next year. Oke. Tuh. Menurut kamu apa insight yang berbeda sebagai aktris yang kamu dapatkan ketika kamu sudah menyadari seni directing a movie? Apakah itu memberikan persepsi yang berbeda terhadap kamu sebagai seorang aktris, Ara? Um, Kalau kayak gitu belum, tapi justru kebalikannya. Oke. Because sebenarnya my biggest aspiration is to be a director kan, bukan untuk menjadi aktris gitu. Dan Ah, jadi aktor, aku tuh jadi bisa directing in a whole different way that I never thought I could gitu. Aku oke. bisa engage sama aktor-aktor aku gitu. Aku bisa like aku tuh sekarang tuh tahu gitu loh kalau misalnya aktor itu tuh perlu ruang gitu. Jadi as a director, Hmm, I want to give them space untuk bisa bereksperimen juga. Things like that gitu sih. Oke, nice. Aku juga lihat di Instagram kamu taruh tautan a Rose, bener gak tuh aku? Benar. Yes. Itu adalah komunitas yang kamu bangun atau? Jadi Arise Rose itu youth organization yang aku bangun bersama 7 perempuan lainnya di tengah-tengah pandemi April 2020 kemarin. Itu basically itu menjadi platform di mana kita mau menyuarakan isu-isu yang lagi terkini aja seperti isu environmentalism, uh, Hmm, lalu human rights, feminism, mental health dan hal-hal seperti itu. Budaya juga. hmm, Oke. Isu yang paling menarik atau paling mendapatkan perhatian di tengah-tengah pandemi ini dari Arise a Rose apa, Ara? Awalnya sih itu tentang environmentalism ya, karena aku Hmm. pribadi aku salah satu dari 7 orang itu yang membawa topik environmentalism ke dalam organisasinya. Jadi aku menyuarakan banget, aku ambisius banget kayak, aku nggak tahu oh gini ini carbon footprint tuh dari ini lah gitu. Cuman belakangan ini dari kira-kira di akhir 2020 sampai sekarang itu yang paling marak dibahas itu seputar RUU PKS dan sexual harassment gitu. Oke. Karena di kedua bidang itu, di kedua topik itu maksud aku ya pasti perempuan masih paling menderita sebagai objek ya. Ya. Yes. Menyentuh sedikit mengenai hal itu. Pendapat Ara, what's your voice on that topic? My voice, sorry, what? my Your personal opinion on that. my opinion on like sexual harassment and sexual Yeah. assault. I can't really say that much karena sebenarnya itu bukan ranah aku di dalam Rise Rose. Cuman yang aku tahu itu sebenarnya, especially karena memainkan karakter-karakter seperti Yuni dan Nurbaya ya gitu. Maksudnya katanya negara kita sudah merdeka tapi kok tubuh kita belum gitu. Oh. Right? Dan iya, aku sih dari sini aku cuma bisa membantu menyuarakan aja dengan isu feminism dan sexual harassment and everything like that. Mendapat film-film seperti Yuni dan Nurbaya itu tuh bener-bener kayak jackpot dan bisa nambahin media untuk menyalurkan itu semua gitu loh, biar bisa dilihat sama banyak orang. Oh, perempuan itu tuh nggak lemah lembut, perempuan tuh dapat menjadi sosok yang dominan, perempuan itu tuh yang ya berhak untuk mempunyai otoritas atas tubuh mereka sendiri gitu. Dan pilihan-pilihan mereka sendiri, tapi terutama ya kalau kita ngomongin sexual harassment ya tubuh mereka sendiri, because it's our bodies gitu. Itu sih.
Good one. Katanya kita udah merdeka, tapi kenapa tubuh kita belum ya? Beautiful. Yes. Oke, Ara, terima kasih kamu sudah mau meluangkan waktu sama kita. Aku sengaja taruh bagian makan-makannya di terakhir, karena pengalaman dari kemarin kalau udah ngobrol kan kita nggak bisa sambil ngunyah ya. Oh. Nah, kamu biasanya kalau are you a breakfast person or you skip breakfast and jump to lunch? I just love food so much. I don't care. I eat anytime. Yes, me too. Oke, kita bersulang dulu deh terus dengan menggunakan pastry kita. Sekalian kita mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ya. Ara, thank you for sharing more than just stories. I cannot wait to see you nih on the big screen. Hope to hearing more good news from you. Amin. Thank you. Thank you, Kak. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Bye everyone. Happy weekend. Enjoy your food. Yes, you too, darling. Bye-bye.